Tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Contoh teks bacaan dengan judul Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau disebut lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, di sini kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Selanjutnya, di sini mencari kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu biasanya setelah kalimat utama, yaitu di sini dari kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Dan kalimat selanjutnya sampai terakhir itu disebut dengan kalimat penjelas. Sedangkan untuk gagasan pokok hampir sama dengan kalimat utama, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Letaknya di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung sama saja dengan kalimat penjelas, yaitu 1. Cara membuat kain batik, itu dari kalimat pendukung yang pertama. 2. Tempat asal kain batik, itu dari kalimat pendukung kedua. 3. Persebaran kain batik, dari kalimat pendukung keempat dan ketiga. Selanjutnya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Itu banyak. 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya di sini, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh suku bangsa di Indonesia seperti 1 di Pulau Sumatera, yaitu ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh, dan masih banyak lagi. Di Pulau Jawa dan Bali itu terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada juga suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol, dan ada lagi Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Nah, di situ sukunya berbeda-beda juga. Yang kedua adalah keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah. Bahasa Batak itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Bahasa Sunda yaitu berasal dari Jawa Barat. Bahasa Betawi yaitu dari DKI Jakarta. Contohnya kumaha damang, apa kabar. Selanjutnya 3. Keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda.
contohnya rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan, namanya rumah tongkonan. Bentuknya seperti ini pada gambar. Itu disebut rumah tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada rumah adat lagi yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu namanya rumah joglo. Bentuk rumahnya seperti pada gambar. Ada lagi dari Sumatera Barat, yaitu namanya rumah gadang. Bentuknya seperti pada gambar. Nah, ini ada lagi rumah adat dari Papua. Nama rumah adatnya adalah Honai. Bentuknya bulat. 4. Keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringi musik. Yaitu contoh yang pertama adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Ada juga namanya tari cendrawasih. Ini juga berasal dari Bali. Dari Jawa Barat namanya tari jaipong. Contoh tarian daerah selanjutnya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya dari Aceh, yaitu namanya rencong. Dari Pulau Jawa, yaitu keris. Dan selanjutnya adalah dari Sumatera Selatan, namanya tombak trisula. Gambar alat atau senjata tradisional tersebut seperti pada gambar. Keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tersebut pun beragam. Contohnya alat musik tradisional tambo itu dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa itu berasal dari Papua. Nah, gambar yang pada di layar itu namanya tifa yang berasal dari Papua. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Alat musik yang dipukul. Alat musik yang dipukul, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Itu contoh alat musik yang dipukul. 2. Alat musik yang ditiup. Contohnya di sini trompet dan seruling. Itu cara memainkannya adalah ditiup. Selanjutnya ada alat musik yang digesek. Namanya apa? Biola dan rebab. Itu alat musik dimainkannya dengan digesek. 4. Dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Itu memainkannya dengan dipetik. Terakhir,
alat musik yang digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan misalnya adalah angklung dan marakas.